Hai warga Semaya, kembali lagi di podcast Radio Semaya. Kembali bersama gue Rahel Dan gue Vino. yang akan menemani kalian di podcast Tujuh. ke-7. Wah, gak kerasa banget ya Bener, udah 7 gak episode kerasa. guys. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial nih, Cel. Siapa sih? Spesial banget, pasti terkenal ya orangnya. Wah, ini udah pasti semua warga Semaya kenal sih, Cel. Siapa sih? Gue penasaran banget. Siapa ya? Daripada lama-lama, dengerin aja podcast kali ini. Hai warga Semaya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung kapan kalian dengar podcast ini. Kita dari Radio Semaya. Oke, thank you banget udah undang Miss kali ini gitu ya. Ini spesial banget sih, kan biasanya kita ketemu di ruang BK ya. Iya, biasanya kita ketemu di ruang BK, kita curhat, atau ada panggilan. Curhat sama siapa nih? Sama Miss Putri kah? Miss Putri. Dan bahkan sekarang yang buka Miss ya. Kita beda, ini kita episode spesial. Ini spesial banget pokoknya. Itu spesial sepanjang masa. Ini sebenarnya mengingatkan Miss pada saat kuliah dulu gitu ya. Kayak Miss ceritain dong masa kuliahnya. Miss pernah jadi podcaster sebenarnya. Cuma tuh kayak dari noise aja sih, nggak yang heboh-heboh kayak gitu. Ini kan proper banget ya gitu. Iya, jadi Miss agak gugup gitu. Santai ya Miss, santai. Kita ngomong santai aja ya. Oke. Apa nih yang mau kita kulik hari ini? Apa ya? Oke, kita akan. Gimana kalau kita ngomongin tentang mencintai diri sendiri? Oh, betul. Agak temanya itu agak cocok untuk Miss gitu ya. Nah, bener banget. Pas banget sama kita juga ya. Iya bener, karena iya. kita dan pendengar warga Semaya ini yang masih bingung gitu ya, betul. cara mencintai diri kita sendiri itu gimana sih? Kira-kira Miss. Gimana Miss? Self love atau mencintai diri sendiri gitu ya. Mungkin pengertian itu kan ya, kalau bahasa Indonesia mencintai diri sendiri. Itu tuh lebih, sebenarnya mencintai itu tuh lebih kompleks gitu ya. Itu dalam arti kita harus memahami diri sendiri juga gitu. Kita tahu mengerti kita gitu. Karena ya ini sebenarnya dasar dari pemahaman diri kita gitu. Kalau kita udah paham, kita udah tahu maunya apa, ya udah pasti kita harus mencintai diri sendiri gitu. Iya. Jadi kita harus mencari jati diri kita sendiri ya. Nah, kita harus kenal dulu diri kita sebelum kita kenal orang lain, bener nggak sih? Bener banget gitu. Tapi gimana sih, kayak kan masih banyak nih yang kayak belum bisa nemuin jati diri gitu. Gimana sih Miss caranya biar kita bisa nemuin jati diri kita sendiri di dalam diri kita? Yang pasti kita harus kepo terhadap diri kita dulu nggak sih? Iya. Bener nggak? Bener banget. Kita harus tahu kelemahan kita. Ya walaupun yang kita tahu hanya kelemahan kita ya, kita harus menggali nih. Kemampuan kita tuh apa, kelebihan kita tuh apa sih yang mau kita gali dari diri kita gitu sih gitu. Oh, berarti cara untuk mencintai diri sendiri tuh lebih tahu lebih dalam tentang diri kita sendiri. Diri kita betul. sendiri, ya. Tapi dalam maaf. Maaf ya, mungkin aku agak penasaran, antusias banget kayak. Maaf ya. Kan sudah antusias makanya Apa tuh? Dalam kita mencari jati diri ini tuh ada faktor dari luar gak sih Miss kira-kira? Faktor dari luar, maksudnya gimana caranya gitu ya? Iya. Bisa dibantu dengan orang lain? Bisa. Makanya nih, gini loh. Sebenarnya ini konteks self love itu tuh luas gitu ya. Kita harus paham diri kita. Kalau kita udah paham, kita tuh jadi selektif untuk kenal orang lain gitu. Dan ini jadi magnet juga gitu. Misalnya kalau misalnya kita paham diri kita sukanya apa gitu ya, orang lain yang cocok sama kita tuh bakal nempel gitu. Jadi nggak harus Jadi dicari, faktor- pasti bakal iya. ketempel gitu ya. Dan kalau misalnya ada beberapa orang gitu yang cocok dengan kita, itu mendukung kita untuk lebih self love lagi. Untuk mendukung ke jati dirian kita, self love-an kita gitu. Bener nggak? Bener banget sih. Wow. Gitu. Ternyata gitu ya guys. Kalian harus lebih mengulik diri kita sendiri gitu. Dan kita bisa mencintai diri sendiri. Iya, benar. Nah, kalau misalnya remaja itu kan kayak apa? Ada kayak kondisi di mana mereka lagi terpuruk-puruknya lagi di posisi terendah dia gitu. Unmood gitu atau Iya. Okay. Itu ngaruh gak sih ke proses dia self love-nya gitu? Jadi gini, menurut Miss, manusia itu kan dinamis ya.
ya kadang unmood, kadang juga ada perasaan yang kok gue gini-gini aja gitu loh. Itu wajar aja sih sebenarnya. Cuma ya itu, kita tuh harus membatasi kondisi kita yang kayak gitu. Kadang kita kayak unless apa sih namanya? Apa tuh? Lagi pasrah sama hidup kita gitu kan maksudnya gitu. Iya. Lagi nggak mau grow up gitu, nggak mau Iya. berkembang gitu. Itu wajar aja gitu. Mungkin kita lagi lelah. Nah itu tadi kita harus paham diri kita. Kadang nih ya, kita aja nggak paham sama emosi kita hari ini, ya nggak? Kadang Iya. kalian Bener, gitu bener, juga nggak Betul, sih? betul. Misal aduh gue kok tiba-tiba unmood ya, gue kok tiba-tiba sedih ya gitu. Ya padahal itu kan emosi kan Iya. berubah-ubah gitu. Iya. Nah itu kita harus kenalin itu dulu sih dasarnya. Gitu. Tapi kalau emosi itu kayak lebih susah mengontrol diri nggak sih? Nah itu Iya, iya. makanya kita harus kenal kalau sebenarnya nggak apa-apa banget kalau kita munculnya emosi marah gitu Iya. wajar. Iya. Gitu. Ya yang penting kita tahu kita lagi marah, kita tekan, bukan tekan ya, kalau tekan takutnya nanti meledak ya. Cuma kayak oke gue lagi marah, gue nggak mau emosi gue ini itu tersalurkan ke orang lain nih. Karena itu jadi hal yang negatif gitu. Iya, betul. Jadi mending kita negor gitu ke orang lain kayak, Vino, sorry banget ya, gue lagi unmood nih, gue lagi mau marah ke orang gitu. Tapi gue lagi mencoba menetralisir gimana caranya nih, lu jangan ngajak gue ngobrol ya. Itu kan lebih enak ya daripada membatasi interaksi ke orang lain daripada meledak-meledak ya? enggak, lebih mending kita ngomong langsung ke orang gitu. Misal kayak bentar ya gue lagi sedih atau bentar ya gue lagi marah sekarang gitu. Daripada tiba-tiba diem, terusnya kayak diem loh. Itu kan gak enak banget gitu kan. Iya, iya. Kayak tiba-tiba bete gitu ya. Itu kita harus kenal diri kita itu dulu. Oh iya ya. Berarti kita lebih kayak pahami diri kita sendiri tentang emosi kita Iya. gitu. Nah kita juga harus mewajarkan tuh kalau kita ada posisi di mana kita tuh lagi males. Ya itu tadi. Iya. Kalau kita lagi nggak bergairah apapun, itu tuh sebenarnya ya wajar-wajar aja. Cuma kita batasin kayak, oke, gue nggak bisa kayak gini terus gitu. Gimana caranya gue berkembang? Waduh, gitu. bener, keren banget. Bener banget, Oke. bener banget. Oh Gitu iya. lah pokoknya. Nah, Miss, kan tadi yang Miss bilang kayak misal kita ada saatnya emosi gitu ya. Nah, aku pernah dengar kayak emosi tuh jangan apa, kalau bisa jangan dipendem sendiri gitu loh. Nah, mungkin gimana sih caranya biar kita bisa nyalurin emosi itu tapi dengan cara yang baik gitu. Iya, cara yang positif gitu. Sebenarnya tuh ya marah wajar. Ya kan Miss bilang tadi, kita harus mewajarkan semua emosi. Kita harus tahu emosi itu ada banyak. Ya kan? Ada yang marah, sedih, ada yang bimbang aja tuh emosi sebenarnya. Kita harus tahu itu. Kalau misalnya tadi, gimana sih caranya biar tersalurkan emosinya dengan baik? Atau kita apa tadi, curhatnya ke siapa dan sebagainya gitu kan tujuannya itu. Sebenarnya ya itu tadi, kalau misal kalian punya orang terpercaya gitu, entah misalnya orang tua kalian dekatnya sama orang tua kah, teman sekelas, pokoknya yang kalian merasa, "Oh gue seneng nih cerita sama nih orang," gitu. Ya udah kalian paparin aja gitu, maksudnya kayak, kondisi gue saat ini gimana, kok gue lagi bete karena apa, gue lagi galau misalnya kayak gitu, itu nggak apa-apa banget sih untuk menyalurkan emosi itu, gitu. Karena gini, apalagi gini ya, kadang kita lagi marah kita pendem ke orang itu, misalnya Miss marah nih sama Vino, terus kayak, oke, gue tahan dulu deh, terus Vino melakukan hal yang sama. Miss nggak marah gitu, tapi nanti Vino lagi nggak ngapa-ngapain terus tiba-tiba Miss inget aja gitu kejadian Vino ngeselin itu. Jadi ya kayak, "Vino gimana sih? Miss jadi bete deh sama kamu." Padahal Vino nggak ngapa-ngapain. Itu kan istilahnya kita nggak naruh emosi dengan tepat gitu. Itu ya sebenarnya bahaya. Jatuhnya kayak ya itu emosi bisa meledak. Oh, makanya ada yang kayak Jadi dilampiasin tiba-tiba gitu ya, Miss ya? Nah, itu kan lebih bahaya gitu ya. Gitu. Makanya kadang kayak mungkin kita ngelakuin apa salah dikit tapi kayak karena dia punya emosi yang nggak terluapkan ke kita, jadinya kayak kita dikit salah jadi gitu. mending ya, mending kita dibetein sekarang gitu. Maksudnya kayak, "Vino, Miss kayaknya nggak suka deh kamu tuh kayak gini," gitu. Oh berarti ngungkapin aja, ya? cuma kita kan manusia ya, kita punya pikiran atau otak yang bisa
mengelola kata dengan baik gitu. Iya nggak? Jadi mending kayak oke, tahan dulu mungkin 5 menit. Kalau misalnya ini gue pengen ngomong apa aja ke Vino. Oke, mau ngomong ini, oke. Mending ngomong sekarang. Daripada kita tahan, nanti jadinya meledak. Nah itu bisa jadi pertengkaran gitu loh. Ini bukan hanya teman, tapi nanti hubungan dan lain sebagainya itu bisa itu. Gitu. Berarti berlaku buat hubungan Buat untuk keseluruhan gak sih? Iya, buat hubungan apapun itu kayak keluarga, karena ini teman. komunikasi jatuh. Itu komunikasi penting banget sih. Iya. Takutnya kalau nggak dikomunikasi dengan baik malah kayak ada rasa benci di antara masing-masing orang gitu ya Miss ya. Tapi gimana kalau orangnya ini ada sifat gak enakan gitu? Iya. Makanya itu sih. Orang yang gak enakan itu jadi nimpanya ke diri kita juga sih sebenarnya. Iya Lebih enggak? kayak udahlah gue gak enak ceritanya, dia juga punya masalah lagi kayak gue malah nanti jadi tambah masalah dia, jadi kayak yaudah pendem. Tapi kan banyak orang-orang yang bunuh diri gara-gara itu ya Miss ya, dipendem gitu. Itu sih. Dipendem, jatuhnya nggak ada teman untuk curhat, nggak punya temen, mungkin introvert mungkin ya. Karena dia sebenarnya jatuhnya itu bukan introvert, lebih ke ansos gak sih? Menutup diri, menutup gitu diri, ya. menutup diri dari sosial itu gitu. Jadi kayaknya seisi dunia ini tidak mendukung gue, ya udah mendingan gue mengakhiri hidup gue gitu. Itu banyak sih kasus-kasus kayak gitu ya. Iya. Kalau misalnya kayak marah-marah gitu enaknya healing gak sih Miss? Apa kita ngomongin healing kali ya? Abis kayak berat-berat langsung ke healing gitu. Apa tuh Miss healing tuh apa sih? Healing itu untuk merefreshing diri gak sih sebenarnya? Mungkin karena kita ya hidup kita kan apa ya? Mungkin stagnan lah ya untuk selama kita sekolah gitu. Ya di situ-situ aja ya. Iya, kayak rutinitas kita ya udah Senin sampai Jumat gitu kan. Sekolah belajar. Mungkin nih ini kalian berdua nih pasti kan udah. Oke, pasti itu yang kalian rasain kan. Oke, belajar dari jam 6:30 sampai jam 3 gitu. Rutinitasnya itu aja ngerjain, mungkin bikin pikiran nggak fresh gitu. Mungkin healing itu menjadi solusi gitu. Jadi healing tuh kayak merefresh pikiran, kayak ya udah di luar dari rutinitas. Mungkin itu sih definisi dari Miss gitu. Jadi healing tuh bukan sekedar yang kayak kabur dari segala masalah, cuman lebih kayak menenangkan diri untuk melewati segala kegiatan yang jadi akan datang. Nggak melulu ke puncak gitu atau naik gunung gitu ya. Itu kan lagi tren. Aduh kebetulan saya bisa naik gunung nih. Waduh, ikut dong. Ajak gue. Kita bertiga podcast di gunung. Oke, seru ya. Oke. Tapi kalau healing tuh bisa berarti nggak cuma kayak jalan keluar, tapi kayak ngelakuin sesuatu hal yang di luar yang kita suka aja sebenarnya udah healing loh. Menurut Miss ya, ini definisi healing tuh apa yang kita suka yang di luar dari rutinitas kita tuh termasuk healing. Kayak lebih ke me time gitu gak sih Miss? Me time. Makanya kalau kita udah paham diri kita yang tadi self love, kita sukanya apa, itu jadi me time kita yang kayak oke, ini bikin refreshing saya nih atau gue nih. Oke, ini termasuk healing gue gitu. Berarti biar bikin lebih tenang gitu ya pikiran gitu, enggak mumet banget ya Miss. Iya gitu. Coba kalau Vino apa nih healingnya Vino gitu? Healingnya mungkin kalau misalnya aku lagi kayak bosen kayak stress burnout gitu. Mungkin kayak kadang nonton film kayak ini sih kayak suka dengerin musik terus sambil kayak joget sendiri gitu. Itu termasuk cara ini gak sih? Iya benar. Itu cara healing kita sebenarnya. Oke, ini di luar dari kegiatan gue pengen joget gitu. Jujur Miss juga gitu. Jadi kayak Sabtu Minggu, aduh healing Miss tuh sebenarnya kayak udah di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, nonton film, Netflix and chill gitu. Sambil nyemil gitu ya. Netflix and chill, abis itu dengerin musik gitu. Itu udah healing Miss gitu. Oke gitu. Please jangan ajak gue main, gue pengen di rumah aja. Itu healing Miss gitu. Jadi kita harus tahu gitu. Itu definisi self love sebenarnya. Berarti lebih mencari ketenangan di diri kita ya Miss ya. Iya. Soalnya kadang kayak
keluar juga kan masih pelajar kayak aduh keluar duit lagi. Iya. Iya. Duit, iya, Jajannya benar-benar. segitu doang, Iya. duitnya banyak banget. Jadi nggak perlu ke Dufan ya, Nak. Feeling ya. Tapi Betul guys Dufan itu. tuh juga bisa Miss ngilangin Iya, pikiran rumah. Tapi iya. emang agak mahal aja sih. Iya, mungkin ya dalam 1 tahun sekali Iya. lah. Tapi ke Dufan niat healing tapi belum mau muntah bisa kora-kora. Iya. Masuk angin Iya. gitu ya. Gak kuat. Gak kuat saya pernah soalnya bisa. Lagi story ya. Enggak. Ya gitu lah, pokoknya kita harus tahu gitu apa sih yang kita suka, apa yang kita pengenin gitu ya. Udah itu di luar dari rutinitas kita gitu. Itulah healing. Gitu. Berarti mencari ketenangan di mencari ketenangan di luar kesibukan kita gitu nggak sih, Bes? Rutinitas kita gitu. Tapi Rehat lah. Rehat ya, benar. Rehab sejenak. Rehat Kunto Aji. Iya, saya baru mau bilang itu. Kepikiran ya? Saya kepikiran Rehat Kunto Aji. Iya, Rehat Kunto Aji. Dengerin lagu Kunto Aji tuh nenangin diri loh. Oh iya betul. Betul kan? Tapi musik tuh berarti ada bisa pengaruh juga ya? Kayak Harus dong. Tapi emang sih kalau musik tuh kayak kalau suaranya enak didengar tuh jadi bikin pikirannya jadi tenang gitu. Suasana jadi enak. Pernah gak sih lu? Pernah. Di sana pernah enggak? Pernah lah. Ya musik sesuai tema. Atau mungkin galau, oke, ini gitu. Iya. Atau mungkin Miss punya rekomendasi musik yang Ya coba dong spill. Aduh, musik yang bikin Miss Hana kayak jadi dari bad mood jadi good mood gitu. Iya. Apa tuh judulnya? Miss paling Yura Yunita sih. Oh iya. Gitu. Ya walaupun Miss suka banget lagi lagunya apa sih ya Miss lupa judulnya kayak baru saja putus. Oh, aduh lupa itu lagi. yang di TikTok. Iya. Tapi saya nggak tahu orangnya, tapi tahu lagunya itu. Nah itu walaupun Miss lagi keadaan yang gak putus, cuma kayak kok enak banget ya gitu. Kayak oke, happy banget nih karena ya gimana cara kita move on gitu. Iya. Itu konteksnya bukan hanya kita baru putus hubungan doang ya, tapi kayak ya gue harus bisa ngelihat sisi gitu. Iya. Kalau misalnya ya itu kan lagunya maknanya kalau baru saja putus tak perlu engkau bingung terlalu lama gitu. Jadi kayak lo harus move on, ngapain ngelihat Harus itu ya jangan stuck di situ-situ ya, harus berkembang. Iya, gitu. Jadi bukan Benar hanya banget. hubungan aja sebenarnya di lagu itu. Gitu. Jadi Miss suka sih lagu Yura Yunita itu. Wow. Itu guys. Tapi emang Yura Yunita tuh emang setenang itu sih. Betul. Iya. Yura Yunita. Top itu doang lagu terenak Yura Yunita sekarang. Apa ya? Aduh. Ya pokoknya lagu Yura Yunita enak sih. Sebenarnya Miss juga judul kurang hafal ya. Kalau lagu-lagu karena biasanya Miss kan di Spotify atau apa kayak ya udah Miss dengerin jadi aja kayak gitu. pakai earphone atau itu ya? Nanti ke play sendiri ya. Iya ke play sendiri. Jadi kayak untuk judul jujur Miss juga nggak hafal gitu sih. Oh iya Miss, aku mau nanya kayak kan Gen Z itu maksudnya terkenal dengan udah deket banget sama gadget nih ya Miss ya. Oke. Nah itu tuh ada pengaruhnya gak sih Miss kayak terhadap perilaku Gen Z nih yang biasanya? Sebenarnya jadi permasalahan ini nih bukan permainan gadget atau apanya sih. Lebih ke ekspektasi yang dia buat sebenarnya. Ini jadi polemik Miss gitu loh. Maksudnya kayak jujur Miss Gen Z. Iya. Tapi mungkin karena umur Miss dan pengalaman Miss gitu ya. Jadi kayak Miss jadi mikir gitu. Ini gimana caranya nih Gen Z yang sekarang itu keluar dari ekspektasi yang udah dia buat dari melihat orang lain. Sebenarnya berkaitan dengan self love tadi sih. Itu sebenarnya permasalahannya itu gitu. Karena gadget, ngelihat TikTok, ngelihat selebgram dan seleb TikTok yang menurut mereka dan kita itu hidupnya gitu ya, enak gitu. Jadi mereka tuh tidak melihat prosesnya gitu loh. Jadi mereka kayak ngeliatnya kayak ini orang sukses enak banget gitu ya. Iya, jadi berekspektasinya tuh tinggi banget yang dimana apa yang dilakuin biasanya ya kayak gitu kan gitu. Jadi apa yang dia lakuin sama ekspektasi yang dia buat tuh jauh ya. Jauh gitu. Tapi itu sih. Banyak banget kayak anak Gen Z tuh kayak ngelihat artis atau selebgram kayak ini enak banget, banyak orang yang kayak jadi gengsi lebih tinggi gitu gak sih? Iya itu juga. Itu juga bahaya sebenarnya sih. bahaya kan gitu. Makanya sebenarnya bukan
masalah ya sebenarnya itu dari zaman dulu gitu, handphone kita di tangan terus jadi sosial di pinggir di sekitaran kita tuh jadi kurang deket gitu. Iya. Sebenarnya itu udah dari zaman dulu, cuma permasalahan yang baru ini itu sih. Jadi karena kita ngeliat handphone, gadget, TikTok dan lain sebagainya, jadi ekspektasi yang dia buat sih sebenarnya. Tapi sekarang handphone tuh bener-bener jadi kayak Iya kayak ngaruh banget sih gitu. bener-bener kayak udah aduh pokoknya handphone tuh setengah hati gue Iya. lah gitu Iya, ya. tapi jujur sebenarnya banyak manfaat sih dari handphone Iya, itu. banyak, Iya cuman kan? banyak tergantung orang yang make sih kayaknya. Iya. Cuma ini bahaya gak sih Miss? Kayak ini mungkin pengalaman pribadi ya. Heeh. Kayak handphone tuh kadang saya takut kalau nggak di samping HP gitu, kayak maksudnya tangan mungkin kayak udah kebiasa megang gini ya. Iya. Kadang Iya. ke misalnya ke dapur harus dibawa HP gitu. Entah padahal HP ditaruh di samping terus kayak masak. Yang penting ada ini ada HP. handphone Iya. ya. Itu kira-kira bahaya gak sih Miss? Sebenarnya mungkin bahaya kalau dari segi kesehatan Miss kurang paham sih, mungkin karena Iya. radiasi tadi Iya, gitu ya. Cuma ya karena kita edik sebenarnya ya itu sosial yang pertama, yang kedua ya itu banyak ekspektasi yang kita buat gitu aja sih gitu. Jadi bahayanya tuh kayak ekspektasi Lebih kita ke orang lain takutnya Nah, memaksakan dia sendiri untuk menjadi dia gitu gak sih nah, Miss? Iya, jadi Iya, kitanya nggak kenal diri kita. malah jadi kayak gue tuh mau ikut ini jadi ikutnya ke sana terus Iya, gitu ya iya, Miss ya. benar. Di luar dari benar. kesehatan Iya, yang tadi banyak radiasi dan sebagainya Berarti gitu lebih itu lebihnya masuknya ke kesehatan mental gak sih Miss? Iya, paham. Makanya mungkin kalau kita melihat kesehatan mental di tahun-tahun ini nih paling banyak mungkin Gen Z ini kali ya. Iya, Itu iya. karena kebanyakan games, emosi jadi tidak terkontrol. Itu bisa loh. Ya enggak? Iya, Main benar. game PUBG Iya, sampai gitu ML. kan. Itu kan jadi kayak ngomong kasar banget Iya. gitu. Itu tuh jadi emosi nggak kekontrol, kita nggak tahu emosi kita, Iya. main terus gitu. Benar-benar. Makanya tadi kita harus paham tadi self-love tadi. Tapi emang kalau game tuh bahaya juga sih kayak Iya. penghancur mood kalau kalah ya. Kalau kalah makanya. benar. Jujur Miss kemarin Apa tuh? Miss download Roblox coba ya. Karena Gen Z sekarang Iya, tidak apa-apa penasaran, download Roblox. penasaran. Miss Roblox oke, Miss Oke. coba download. Terus tiba kok Miss kesel. Kenapa tuh Miss? Miss nggak bisa naik tangga. Ya, Pasti main gunung ya, naik gunung kak. itu emang susah banget. Naik tangga bergoyang, naik tangga. Itu tuh kayak kok nggak bisa sih, kayak aduh tolong nggak bisa. Aduh kayaknya ini bukan games gue nih. Iya, Akhirnya iya, Miss iya. uninstall langsung. Tapi Roblox tuh kadang ngeselin gitu ya Miss ya. Ngeselin. Cuma Udah di kalau ujung gitu. Nah, kalau ngelihat Winda iya, itu Baswara seru. itu Bersaudara. bersaudara. Itu tuh seru banget sebenarnya. Iya, kayak kok gue gampang nggak banget. bisa ya, kayak yaudah deh ini kelemahan gue gitu. Jadi sebenarnya kalian harus tahu kelemahan dan kelebihan kalian gitu. Berarti Jadi emang kayak kalau Winda itu potensi yang dia bisa tuh main game gitu, Iya, dijagoin karena ya kayak Miss. gitu, benar-benar. Jadi kita harus tahu. Kalau misalnya kita tahu kemampuan kita kayak si Winda nih, Winda kan games, ya udah dia tingkatkan kan jadinya gamers kan. Iya, jadi betul. menghasilkan. Gitu. Jadi Berarti kita harus mencari apa yang kita bisa, yang bisa membuat kita tuh potensinya. sesuatu gitu ya Miss ya. Iya, Jadi betul. kita tahu kelemahan kelebihan. Iya. Oke. Kelebihan gue di sini, gue pengen gali nih. Iya. Gitu. Tapi banyaknya itu ya kayak misalnya gadget tuh sebenarnya bahaya tau untuk mental Miss kayaknya. Kayak di gadget tuh kayak misalnya nih kita lagi posting sesuatu gitu, terus ada aja bully-bullyan itu Nah, membuat iya itu. kita tekanan sosial Miss, kita dapat tekanan sosial. Menurut Miss tekanan sosial tuh apa sih? Tekanan sosial. Tekanan sosial. Sosial yang ditekan. Tekanan sosial itu menurut Miss ya itu ekspektasi orang lain terhadap kita sih sebenarnya. Padahal kita kayak gini-gini aja gitu, tapi orang lain tuh berharap kita tuh seperti apa. Berarti harapan orang lain yang membuat kita tuh kayak tertekan gitu ya Miss ya. Itu menurut Miss ya itulah. Tapi gimana sih Miss, kira-kira kan tadi yang kayak Rachel bilang ya, kayak di sosmed karena Gen Z udah deket banget sama sosmed, biasanya kan ada pembuli kayak Judge cyberbully gitu lah, judge. iya. Nah, mungkin kayak gimana sih kayak mengatasi itu? Mengatasi tekanan sosial untuk kita yang Gen Z, gimana tuh? Jadi gini, kita punya tangan, kita punya jari dan kita punya pikiran gitu. Jadi apapun yang kita lihat itu nggak melulu untuk diungkapkan gitu. Iya. Sebenarnya itu sih kuncinya. Dan kita sebagai Gen Z pun kita harus milih sebenarnya konten apa sih yang mau kita up sebenarnya. Kadang pikiran kita nih, kita bertiga aja tuh beda gitu. Iya.
beda gitu. Misalnya kayak Rahel sukanya posting ini gitu. Ya udah, misalnya yang Vino nggak suka dengan kontennya Rahel, kayak ya udah cuma sekedar nonton aja gitu. Nggak perlu untuk mengomen kayak Rahel kurang nih gitu, misalnya kayak gitu kan, untuk menjatuhkan mental gitu. Kadang banyak nih orang-orang yang terlalu ikut campur Ya sih. kayak banyak yang komen-komen ngejudge gitu ya. Nah iya gitu. Sebenarnya kita terlalu banyak ikut campur gitu. Padahal itu bukan urusan dia gitu ya, Iya Miss ya. betul. Makanya itu sih caranya ya itu kita harus milih sebenarnya konten apa. Yang harus Terus dia kita harus pikirin lagi dampak buruk baiknya gitu loh. Ah, Kalau iya, kita bener, karena bener. kalau misalnya kita mau jadi konten kreator itu sih sebenarnya kita harus pilih gitu. pilih yang lebih menarik, bermanfaat juga gitu ya, Iya Miss ya. bermanfaat Ya, sih. mau dikenal jadi apa juga. Karena itu jadi pilihan juga sih apa yang mau kita konten kita yang banyak judge. Iya. Ya mungkin emang ide mereka aja yang seperti itu. Menurut Miss, tantangan terbesar Gen Z tuh dalam belajar self love tuh apa? Nih kita balik lagi nih ke self love nih. Balik lagi ke self love. Karena saya masih penasaran jujur. Menurut Miss tuh tantangan Gen Z tuh untuk menghadapi self love tuh apa sih? Tekanan sosial tadi, Ya. kenapa? Yaitu ekspektasi orang lain ke kita sebenarnya. Padahal kita nggak gimana-gimana. Kita juga sebenarnya udah tahu kita, tapi orang lain tuh maunya tuh kita kayak gimana. Itu sih tantangannya. Terus udah gitu, ya tadi nih, tantangannya itu yang pertama, yang kedua ekspektasi untuk kita jadi orang lain tuh kayak gimana. Jadi kita ngejar kesuksesan orang lain aja sebenarnya. Bukan gimana caranya kita sukses gitu loh. Oh Iya enggak? iya bener. Iya bener banget itu. Jujur bener banget. Patokan Gen Z sekarang tuh kayak gitu semua ya, Miss ya. Misalnya kayak lihat di TikTok kayak gitu ya. Nadine Hamiza misalnya Iya, kan, dia menikah dengan happy dan sebagainya kayak gue harus kayak gini nih gitu ya. Iya, enak banget. kita jadi Nadine gitu. Iya. Padahal gue bisa loh dengan versi gue sendiri. Iya. Iya enggak? Bener, Misalnya bener. kayak gitu. Itu tantangan terbesar sih. Kita ngelihat orang lain aja gitu. Kayak orang lain baik aja. Kitanya enggak ngelihat kayak oh gue insecure ya gara-gara ngelihat dia kayak gitu. Berarti lebih kayak memperhatikan orang lain dibanding diri kita sendiri. Iya, makanya kita harus paham diri kita dulu, itu sih kuncinya. Oh iya Miss, Miss kan sebagai guru BK nih ya. Mungkin dari kita yang sebagai Gen Z ini kadang kita kayak ngerasa mungkin kita nggak tahu tanda-tanda kita butuh konseling tuh saat kondisi bagaimana. Nah, Miss kayak bisa sharing gak kayak oh ini anak ini butuh konseling sebenarnya. Oke. Cuman waktunya gimana sih? Waktu yang pas untuk konseling tuh gimana? Iya betul. Sebenarnya kalau waktu untuk konseling tuh dimanapun kalian berada tuh bisa aja sih gitu. Yang penting jangan tengah malam ya. Tengah malam Missnya mau tidur nih gitu. Cuma gini, kapan sih yang tepat gitu? Kalau kalian ngerasa resah dengan diri kalian boleh aja gitu. Kita mencari solusi bareng. Sebenarnya konseling itu tuh apa sih gitu? Sebenarnya kalian kan kadang kayak konseling BK bimbingan apa gitu konseling gitu. Konseling kan kita mengentaskan masalah bersama gitu. Ya walaupun ya konseling itu bakal ada alih tangan kasus juga kok. Misalnya Miss kurang mampu di bidang kalian misalnya curhat gini, oh berat banget nih. Ada pengalihan alih tangan kasus gitu loh. Misalnya kayak oke, kayaknya Miss nggak bisa membantu memberikan solusi misalnya kayak kita mungkin ke expertnya aja kali ya, mungkin entah ke psikolog mungkin ini ke psikolog atau gimana karena ini udah bukan ranah Miss lagi gitu. Jadi tuh dari kapannya kalian ngerasa resahnya aja sih. Kadang ya anak-anak ya kayak gitu aja karena itu definisi BK di sekolah itu tuh jadi polisi sekolah itu menjadi PR Miss sekarang. Iya sih benar. BK guru yang ditakutkan. Itu sebenarnya yang Miss mau musnahkan dari sekolah ini gitu. Banyaknya sih orang mikir kayak aduh BK serem banget sih gini gitu ya Miss ya. Sebenarnya pengen matahin itu tuh gimana caranya coba gitu biar mereka nyaman untuk curhat ke kita atau ayo kita cari solusinya bareng-bareng. Bukan malah kayak BK razia ini atau kayak ngapa-ngapain gitu. Kadang BK tuh kayak cirias banget sama siswa bandel kayak kayak udah melekat banget. Sebenarnya yang Miss greget adalah kenapa harus dipanggil gitu.
mereka dipanggil sebenarnya kayak karena Miss ngerasa mereka tuh berbeda gitu. iya. Jadi Miss panggil kayak kamu kenapa gitu. Oh jadi dipanggil tuh bukan karena salah, kita harus mencari jawaban untuk kesalahan ini gitu ya Miss ya? Iya, jadi Gitu kali ya? kayak kenapa nggak kalian secara sadar gitu kayak kayaknya gue ada masalah dengan diri gue nih. Oke, gue coba deh minta bantuan BK gitu. Kenapa nggak kayak gitu guys? Malah Miss menunggu itu gitu. malah yang datang masalah mulu ya Miss. Iya, jadi kan siswa-siswa bermasalah aja yang ke Miss Iya. gitu. Kenapa nggak kalian aja kayak oke Miss. Tapi emang ada beberapa sih alhamdulillahnya ada nih Ada, gitu yang tentang karir biasanya gitu kan kayak Miss aku bingung banget aku mau kuliah di mana gitu. Dan alhamdulillahnya ada sih kayak alhamdulillahnya udah mulai terbuka ya. gitu ya Oke. anak-anak ini. Oke, berarti yang lain boleh dong buat kalian Boleh. semua yang masih Yang- bingung nih bisa banget ditanya ke Miss Hana. Iya. Apalagi mungkin buat yang kelas 3 sekarang yang Iya, udah pas lagi bingung-bingungnya ya. aduh aku lagi kelas 3. Besok mau kemana ya? Iya, besok Kalau kemana? kamu mau ambil gitu apa ya? kan. Aku sih niatnya mau ambil teknik sipil. Di mana tuh? Jangan di Jangan lanjut. nanti di Oke. ruang BK aja Iya, ya nanti. guys. Biar suami sana aja nanti. Oke. Private gitu Iya. ya. private. Jadi lebih Lebih terbuka. Iya betul. Lebih terbuka gitu lah. Hmm. Gitu. Oke sih. Ada lagi kah? Apa gimana nih yang main Apa ya? didiskusiin gitu. Mungkin tadi kan udah mulai beberapa siswa tuh kayak curhat gitu ke Miss. Nah, mungkin rata-rata menurut Miss kayak sekarang Gen Z itu rata-rata yang apa? Kayak gimana bilangnya kayak Permasalahan apa sih apa gitu sih ya? ya? Yang Oke, kira-kira banyak. sebenarnya banyak banget sih yang curhat tipis-tipis gitu. Curtip. Itu kayak kebanyakan tentang asmara sih. Oh iya, gitu. Makanya sebenarnya gini loh, suka-sukaan nggak apa-apa gitu. Tapi Iya. ya itu kita harus tahu diri kita gitu. Kalau kita nggak tahu diri kita kehilangan seseorang gitu, itu akan berasa banget kehilangannya. Iya. Bener nggak? Iya. Ini sebenarnya buat kalian semua yang bener-bener lagi galau ngerasain diputusin pacar. Wow. Itu tuh kalian harus tahu gitu kayak oke, ya udah emang nggak cocok aja nih gitu. Galau nggak apa-apa seminggu gitu. Misalnya oke, gue ngerasa kesepian karena rutinitas gue sama dia udah nggak ada nih. Iya. Oke, Iya. nggak apa-apa lagi galau nih gitu. Cuma kita harus tahu kalau gak sepenuhnya dia pergi tuh kita hilang semua gitu loh Iya. gitu. Kadang ada beberapa yang aduh galaunya galau banget lagi. Itu kayak karena dia terlalu ketergantungan kali ya Miss ya? Iya, makanya gak self love tadi. Iya, Sebenarnya kunci self love tuh kenceng banget, maksudnya kayak luas banget. Kalau kita udah mencintai diri sendiri, itu baru mencintai orang lain gitu. Apapun yang terjadi itu nggak akan bisa ngambil diri kita sendiri dari diri kita. Jadi kalau misalnya kita udah mencintai diri sendiri, mereka pergi kayak oh ya udah Iya. emang gak cocok aja Iya, sih iya, gitu. Kenapa Kak Fida senyum-senyum gitu? Gak apa. Relate ya. Aduh. Ya semuanya seperti itu lah gitu. Oh nggak kerasa ya. Udah. Tunggu. Sebentar aku mau nanya dulu. Apa lagi? Apa tuh? Mungkin gimana sih? Kadang teman-teman aku kayak dia tuh lebih enak curhat ke teman sebayanya daripada Ke guru BK karena guru gak BK. enak gitu ya. guru BK. Jujur gak apa-apa banget. Sebenarnya gini loh. Kita tuh harus tahu. Ini di luar konteks self love. Oke, Iya. nggak apa-apa. Kita harus tahu nih ya. Lingkaran sosial kita. Ada beberapa yang ngerasa lingkungan jadi kalian kalau belajar sosiologi atau apa mungkin ada lingkaran sosial terkecil, terbesar sampai yang terbesar gitu. Iya. Nah, ada loh beberapa yang naruh lingkungan sosial terkecil itu tuh teman-teman daripada keluarga. Jadi kita tuh harus tahu sebenarnya kayak oke, gue nyaman, gue percaya sama nih orang misalnya untuk dengerin cerita gue itu it's okay banget gitu. Yang penting kalian tahu konsekuensinya gitu. Oh, Misal iya. kalian cerita yang gak ekspor misalnya sama teman sekelas atau sahabat kalian gitu, itu dia bisa membantu solusi atau ya udah sebenarnya kalian mau curhat-curhat aja untuk melampiaskan emosi kalian gitu. Sebenarnya it's okay aja sih gitu. Aku mau nanya juga deh. Gimana cara ngatasin kayak misalnya nih kita cerita ke teman. Takutnya teman kayak
nyebarin gitu. Kayak kita Nah, tuh iya. kita nggak tahu dia suka sama kita atau enggak, kalau ada gimana ya ngomongnya ya? Nah, kan Miss tadi, ngomong tuh, kita harus tahu konsekuensinya Iya, sebenarnya kalau untuk iya kita itu. sharing yang nggak Iya. expert gitu loh. Jadi kita harus tahu gitu. Ya kalau misalnya kayak, ya kita harus kenal dulu lah sama temennya mungkin. Kayak, oke gue udah deket banget nih, gue udah pernah sekamar sama dia. Misalnya kayak gitu loh, kayak Iya, gue pernah iya. nginep sama dia, gue udah tahu seluk-beluknya dia lah gitu. Oke, gue mau cerita sama lo gitu. Oh. Oh, iya. Oh, berarti ini pas banget, Miss. Kayak kadang ada orang yang kayak oversharing istilahnya, Miss. Iya. Oke. Kayak baru kenal, Oversharing gimana tapi tuh? dia mungkin Langsung kayak cerita semua. wah, cerita semuanya. Ada beberapa yang kayak gitu. Nah, itu kira-kira perlu ada batasan kayak gitu, Miss? Gimana Iya. cara ngebatasin Harus. orang yang oversharing? Jujur saya juga oversharing. Nah, Iya. saya harus mencari gimana cara stop oversharing, Miss. Oke. Sebenarnya tuh membatasi diri itu tuh harus sih. Karena ya orang lain sebenarnya nggak perlu tahu seluk-beluk kita kayak gimana sih gitu. Karena jujur banyak orang yang nggak peduli juga untuk hal itu. Iya lagi. Kita harus Iya, betul, mikirin betul. itu Iya, gitu iya. loh. Bener, Jadi bener. kayak oke, kayaknya gue terlalu oversharing nih ke dia nih, kayak oke stop gitu. Mungkin kita hanya cerita sepenggal aja nggak apa-apa sih. Daripada untuk dari A sampai Z gitu. Mereka harus tahu gitu. Mungkin kayak gue lagi galau aja gitu. Kayak Biasanya cuplikannya Coba. gitu iya, ya. cuma kayak oke gue lagi galau, gak diputusin. Oke, udah sampai situ. Oh. Atau gue lagi marah banget nih karena misalnya gue lupa gue ninggalin buku gue di ini gitu. Oke, sampai situ aja gitu. Gak melulu yang kayak gila bisa Tapi Miss, kadang tuh kalau kayak gitu kayak saya udah bilang itu. Terus teman saya nanya Mancing. kenapa mancing? Ya kan Mancing, saja betul. kepancing, Miss. Kayak, Gimana tuh, Miss? oke ntar dulu deh gue nanti ada waktunya gue cerita gitu. Iya. Itu gak apa-apa Oh, kayak gitu iya. aja, cuma kayak gitu aja gitu. Oke, nanti ada waktunya gue cerita gitu. Oke. Berarti Oke, tahu nanti- perlu batasan ya di mana. Nah iya, karena kalau misalnya mereka pun gak melulu untuk cerita semuanya ke kita. Iya, Jadi iya. kayak buat apa kita cerita semuanya ke mereka. Mereka Gitu lebih sih. mending cerita ke yang lain dibanding kita gitu. Iya, jadi kita harus tahu dulu nih sebenarnya kayak mereka ini udah terbuka apa sih sama kita gitu. Ya udah kalau misalnya dia terbuka banget sama kita tahu kayak ya udah oke. Kita iya. bisa gitu bisa. untuk sharing. Berarti Iya. kita cari yang kayak pengalaman tuh sama-sama kayak oh dia pernah cerita ini, gue juga harus kayak gitu, kayak kasih feedback gak sih, Miss? Nah, emang sebenarnya ya komunikasi itu harus kasih feedback gak sih? Oh iya, benar-benar. Bener-bener Tapi kita banget. jangan berekspektasi kayak gue berharap feedback lo sama ya mau kayak gue. Jangan gitu. Iya, iya. Ya dengan pengamatan gitu kok oke, feedback gue nggak berarti buat dia kayak ya udah. Jadi tinggalin aja deh. Tinggalin aja. Iya, ini jujur ya, kayak banyak orang yang kayak selalu ekspektasi dia ngelakuin ini, tapi kenapa nggak kita ngomong aja gitu ya? Iya, banyak ya. Iya sih bener banget. Terlalu banyak berekspektasi kita ke orang lain tuh kayak aduh itu ya bikin pusing, bikin Iya, kadang. bad mood, Iya. sumpah. Ya Karena- susah banget Karena sebenarnya. ekspektasi kita udah ketinggian gitu Nah, ya. Terus ditambah lagi ekspektasi orang lain ke kita itu susah banget Iya, sih. susah Miss. banget sih. Makanya itu tadi tantangan tadi sebenarnya itu. Iya, Wow, iya. seru banget ya. Seru banget. Nggak Episode kerasa nggak kerasa banget banget nih. udah. Mungkin terspesial, terlama, terseru, Betul, terwawal. betul. Oke, nggak kerasa ya. Nggak Udah kerasa. berapa menit nih kita. Oke. Mungkin dari Miss ada kayak sebagai penutup untuk teman-teman. Untuk Oke. kata-kata untuk anak-anak muridnya mungkin yang ada di Oke, Adika. buat Smaya, buat siswa-siswiku gitu ya. Maksudnya kayak yang tadi kita perbicarain ini penting banget gitu. Tolong didengarkan dari awal sampai akhir gitu loh. Guys, Karena- dengerin guys. Iya, Terus, Miss. karena ini bener-bener yang kalian alami, yang kalian rasakan gitu loh. Iya. Kadang Miss juga agak greget dengan ekspektasi yang kalian buat. Jadi jangan lupa dengerin ya. Oke, terima gitu kasih aja. banyak. Bentar, Miss. Oh, belum. Miss mau promosi IG dulu gak nih? Atau Oh, jangan dong. Enggak deh kayaknya. nggak deh. Gak ada. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, terima kasih Makasih untuk ya, Miss. Sudah meluangkan waktunya. Benar. Semoga kita bisa Bisa ngobrol-ngobrol lagi ya iya, di di episode nextnya. next selanjutnya. Jujur Miss senang banget
kalian mengundang Miss Bener. karena maksud Miss ini nih jadi pengalaman Miss baru gitu loh untuk podcast dengan kalian. Miss dikulik, biasanya Miss yang ngulik gitu loh. Jadi kayak Iya. oke, ternyata seru juga ya untuk dikulik sama orang lain gitu loh. Thank you ya guys. Terima kasih banyak Miss. Miss guru pertama ya? Oh iya, guru Bener-bener pertama yang tuh. kita Oh my podcastin, God. Miss. Makanya ini spesial banget. Iya, makanya ini spesial banget. Spesial banget Oke. pokoknya. Jadi bikin kalian termotivasi untuk Iya. mencari nih guru Iya, siapa iya. nih yang expert Iya. juga. Iya. gitu ya. Bahkan tadi pas tahu Miss pernah podcast juga gitu kayak wow, kayak Wah, enak nih diajak iya, podcast. iya pasti Ya, enak lebih lancar. berpengalaman juga Iya, dari lebih kita ya berpengalaman dari pastinya. kita Miss juga. greget pengen ngulik kalian juga. Aduh. Wah, itu mah di Oke. ruang BK Di ruang BK nanti. Nanti next time Miss yang jadi Mas ya, bisa, aduh, boleh. nanti kita jadi bintang tamunya. Iya, kita Iya, jadi Miss pengen loh untuk menjadi bukan narasumber doang ya, masa kayak jadi yang podcasternya gitu loh. bisa kan ini last episode? Waduh. Boleh. Waduh, bisa dibicarakan. Iya, Oke. Oke, terima kasih banyak, Terima kasih banyak, Miss. Miss. Oke, sama-sama. Bye-bye. Sukses. Wah, nggak kerasa banget ya. Bener banget, guys. Wah. Kita tadi banyak banget ngobrolin Iya, hal-hal Terus seru. tuh kayak gue jadi tahu gimana sih cara gue lebih mencintai diri gue Bener, sendiri kita dibanding orang self-love lain. dan kita tahu gimana cara biar nggak oversharing, tahu batas sendiri. Oversharing gue jadi kayak gimana gitu. Nggak apa-apa udah. Pokoknya buat kalian yang masih mencari jati diri atau Iya. kayak gimana sih jati diri gue, Bener, boleh banget nonton ini sampai habis. sampai habis. Terima kasih mungkin udah nonton. mungkin sampai kalian pas kalian sampai sini pasti kalian udah nonton sampai habis Iya. sih. Udah pokoknya cinta Iya. banget. Kasih love dong, kasih love. Apalagi buat bintang tamu kita Miss Hana yang paling the best. Kasih love dong, Kasih love. Pasti. Jangan Oke, lupa like, komen follow, dan di share buat bener, di teman-teman share, kalian. bener. Jangan lupa selalu pantengin IG Radio Semaya dan Spotify Radio Semaya. YouTube juga YouTube. Dan Nah, YouTube di satu, dua, YouTube satu, Radio Semaya. Wow. Oke. Oke, terima kasih Makasih, guys. guys. Jangan lupa nonton kita di podcast selanjutnya. Selanjutnya. Bye bye.